Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 15 yang akan membawakan materi mengenai analisis korelasi. Ada 6 bab yang akan dibahas di materi ini. Yang pertama yaitu pengertian analisis korelasi, yang kedua manfaat dari analisis korelasi, yang ketiga jenis hubungan korelasi, yang keempat interpretasi koefisien korelasi, yang kelima uji hipotesis, dan yang keenam ialah metode pengukuran. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama dan kedua, yaitu pengertian analisis korelasi dan manfaat dari analisis korelasi itu sendiri. Lanjut ke pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi ialah salah satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Korelasi merupakan metode statistik yang bisa digunakan bila Anda memiliki minimal 2 variabel. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli, terdapat beberapa pengertian dari korelasi tersebut. Yang pertama, pengertian dari Croxton dan Cowden, yaitu analisis korelasi ketika sesuatu hubungan bisa dibuktikan secara kuantitatif, maka metode statistik yang baik untuk mengukur hubungan tersebut dinamakan korelasi. Yang kedua, pengertian dari A.N. Tuttle, yaitu korelasi adalah analisis kovarian antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga yaitu dari L.R. Kleinert. Bila dua atau lebih variabel yang bergerak dan diikuti oleh variabel lain, maka hal ini bisa dikatakan terdapat hubungan korelasi. Secara umum, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel tersebut. Dengan metode ini, kita bisa menentukan seberapa kuat hubungan antar variabel yang belum diketahui sebelumnya. Lanjut, bab kedua, yaitu manfaat dari analisis korelasi. Analisis korelasi seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antar dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Korelasi seringkali digunakan dalam dunia riset ataupun bisnis. Contohnya saja, seorang pemimpin perusahaan kerap kali menggunakan korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara kenaikan gaji pegawai dengan jumlah pendapatan perusahaan. Analisis korelasi mampu menjelaskan hal ini dan memberikan analisis yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materi, yakni interpretasi koefisien korelasi. Jadi, besaran nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai +1, atau -1 itu negatif, hingga +1 yakni positif. Oke, untuk contoh bentuk besaran nilai koefisien korelasi, yang pertama 0,0 sampai 0,19 itu korelasi antar variabel sangat lemah. Yang kedua 20 sampai 0,39 itu korelasi antar variabel lemah. Selanjutnya 40 sampai 0,59 itu korelasi antar variabel cukup kuat. Untuk 60 sampai 0,79 itu korelasi antar variabel cukup kuat. Dan yang terakhir 80 sampai 1,00 itu korelasi antar variabel sangat kuat. Nah, bila koefisien korelasi bernilai -1, maka itu artinya korelasi memiliki hubungan linier sempurna negatif. Nah, contohnya yakni scatter plot
korelasi negatif sempurna. Nah, contohnya ada di atas ini. Kalian bisa lihat dan bisa kalian cermati dengan seksama. Nah, bila koefisien korelasi bernilai plus 1, maka itu artinya korelasi memiliki hubungan linier sempurna positif. Nah, contohnya nih kayak scatter plot korelasi positif sempurna. Contohnya bisa kalian lihat di atas ini dan bisa kalian cermati. Nah, jadi, oh iya, bila koefisien korelasi bernilai 0, artinya tidak terdapat hubungan sama sekali antar kedua variabel tersebut. Jadi, korelasi bernilai 0 itu tidak ada hubungan apapun antar kedua variabel tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis hubungan korelasi. Yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya hubungan korelasi itu terbagi menjadi dua, yaitu korelasi positif dan yang kedua korelasi negatif. Korelasi positif merupakan hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya. Atau sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, nilai variabel lainnya juga akan ikut menurun. Bisa dikatakan juga, korelasi ini merupakan hubungan yang searah. Adapun dari contoh grafik korelasi positif, ialah penambahan usia berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan. Penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi. Oke, masuk pada jenis korelasi yang kedua, hubungan korelasi yang kedua yaitu korelasi negatif. Korelasi negatif ini merupakan hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, semakin besar nilai variabel lainnya. Jadi, hubungan antara kedua variabel ini dalam kasus ini adalah berbalik arah. Jika kita melihat contoh, dari grafik korelasi negatif ini, yaitu semakin tinggi harga produk yang dicapai berarti semakin rendah daya beli masyarakatnya. Terima kasih.